Lovology. Lovology, motivator, founder Lovology, author Trilogy of Lovology. Kemudian ada klinik Lovology dan konselor pernikahan. Konselor pernikahan. Sexual intelligence expert. Wah, ini agak asik, agak tapi asik. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana ambek aku dari Wahyu Chang. Dino iki aku kate bahas sing rada tenang. Bahas tentang cinta, bahas tentang seks boleh? boleh. Bahas tentang keluarga bersama pakarnya gitu. Kali ini saya bertemu dengan teman sahabat sosmed saya. Yang kita sering ketemu sosmed tapi gak sering ketemu wongi gitu ya. Mas Bara Susanto. Mas Bara. Halo. Kalau teman-teman yang belum tahu, Mas Bara itu ada di Instagramnya, namanya adalah Bara Susanto atau Lovolog ya, atau Lovology Indonesia. Saya sedikit bingung, apakah memang Mas Bara ini menciptakan kata-kata ini sendiri, ataukah memang kata-kata ini sudah umum gitu? Sambil kita ngopi ya, kopinya datang. Kita ngobrol santai sambil ngopi. Oh iya Mas, ya. Lovolog. Ya. Apa iki? Apa sih? Apa sih gitu? Ini barang opo gitu? Yeah. Love ya. Boleh lah. Lovology. Lovology, motivator, founder Lovology, author Trilogy of Lovology. Kemudian ada klinik Lovology dan konselor pernikahan. Konselor pernikahan. Sexual intelligence expert. Wah, ini menarik. agak asik, Agak tapi rotok biye ya. Yeah. Karena memang aku fokus di Lovology ini. Ya. Itu original by Bara. By Bara. Berarti Bara. penciptaan Original. Bara. Iya. Oke. Hak ciptanya saya yang punya. Jadi aku riset iki sangang tahun. 9 tahun riset. Sangang tahun riset ya. Riset cinta, riset kata-kata itu. Saya riset tentang Lovology. Nama berubah-ubah. Ya. Berubah-ubah mulai tahun 2009. Orang itu songo iki aku wis nulis kene iki. Arane tas umur 10 tahun kan. Anakku kurang lahir. Umur mulai 2009 aku mulai nulis. Riset sampai berakhir di 2017. 2017. Jadi 9 tahun. 9 tahun. 2018 selesai tak bukukan semua. Oke. 2017 sudah selesai, tapi 2018 tak bukukan. Tapi sampai hari ini saya belum publish betul. Oh, bukunya itu. Belum berarti, publish betul. 8 tahun atau 9 tahun? 2009 sampai 2017. 8 tahun. 8 tahun ya. 8 tahunan. Itu Sekitar riset terus kemudian mencatat kecil-kecil atau gimana? Saya membuat banyak catatan. Membuat catatan banyak sekali. Awal riset itu bahwa aku bisnismen, zaman Utero ente. Oke, di Soekarno-Hatta. Aku punya franchise awal-awal 2004-2007 itu Just Quality Juice. Di Malang wakeh. Just Quality Juice. Oh. Zamannya franchise awal-awal dia. Iya, tahu. Terus di cabang Malang, Surabaya itu wakeh. Jadi awal-awal franchise aku sudah main. Tetapi intinya begini. 2009 itu jatuh. 2009 jatuh. 2009 jatuh. Entah habis petang M lah. Nah, oke. Tetapi aku mikir, apa kok roto? Siap. Ternyata aku bilang, aku punya skill bisnis. Aku punya kemampuan, aku punya knowledge, aku punya skill, aku punya experience. Tapi apa sih garai roto ini? Nah, sepodo ambek wong-wong bisnis kabeh ya. Iya. Ini bisnisnya dur, terus marino roto. Ya, saya 2010 juga gitu. Jatuh. 2010 jatuh. 2000 ya. Apa gitu loh. Ya. Nah, kita harus memetakan nge-SWOT bisnisnya kayak gitu. Kita harus petakan. Akhirnya saya mencari itu sampai 2017. Kenapa? Dan baru ketemu di 2017. Wow. Tas ketemu di 2017. Berarti 2009-2017 itu ngapain ya? Saya punya banyak bisnis di situ. Saya punya banyak Habis bisnis. jatuh tetap Saya jatuh, saya nulis buku tentang bertahan hidup berarti ya 8 tahun sambil riset gitu. Tetap survive. Aku sempat buat kampus di satu. Jadi terus tetap bisnis. Di Malang? Di Malang. Di
salah satu universitas swasta di Malang, di Unmer. Aku nggawe digital entrepreneur. 2012. Zamannya BB itu aku wis nggawe kampus. BlackBerry. Zamannya BB, zamannya BlackBerry itu aku wis nggawe kampus digital entrepreneur namanya INBIS, Internet Marketing and Business. Bertahan hidup terus. Tapi begitu lagi, naik turun lagi. Apa faktor yang membuat bisnis saya naik turun dan ternyata naik turunnya itu juga dialami oleh orang lain? Saya mencari faktor luar semua, nggak ketemu. Karena saya rasa skill experience networking personality everything Nah tapi apa sing gawe masalah? Ternyata saya lupa masalah di dalam. Di jero omah. Berarti yang sampean pikirkan selama ini adalah eksternal nih, luaran gitu. Luar tok. Ternyata yang hampir bermasalah sama seperti cara pikirnya orang-orang kebanyakan. Sing dipikir masalah kayak gini corona ya. Kayak gini sing dipikir jopo. Tapi padahal balik nang jero maneh. Ini marketnya. Ini cara distribusinya. Bahan bakunya segala macam luar terus seperti itu. Aku buat buku namanya Solusi Kredit Macet. Solusi kredit macet. 200 jurus kamu menghadapi debt collector. Siap no pedangmu. Siap no pedangmu. Debt collector di lagi. Enggak. Sampai aku diceluk BI, sampai aku keliling jadi pembicara keliling Indonesia pertama kali gara-gara buku itu. Gara-gara kredit macet. Gara-gara kredit macet aku nggak buku itu. Ternyata aku iso keliling Indonesia. Kembali lagi berarti solusinya ternyata masalahnya ada di dalam. Di dalam. Bukan di luar itu tadi. Nah, baru ketemu, baru saya sebenarnya sudah cukup lama saya menemukan itu. Cuman saya mencari formula, golei formula yang bisa dibenarkan secara keilmuan. Jadi kan ini kudu asumsi ya. Iya betul. Ini tak pikir ini asumsiku kan subjektif banget. Jadi awake dhewe kudu mikir ini knowledge, ini ilmu yang hilang. Sexual intelligence mau ya. Itu kecerdasan yang hilang ternyata. Jadi hingga saya membuat banyak catatan lalu saya bukukan. Tapi kuali aku gawe kecerdasan dhisik. Kudune kan ontologi dhisik, epistemologi, mari ngono aksiologi. Aku aksiologi dhisik. Kuali. Aksiologi itu aksiologi ya. Jadi kalau kita riset itu ada 3 ini. Jadi ontologinya apa? Lalu epistemologi cara berpikir. Jelas lho rada gampang. Kira-kira nang kene menungso kula werku. Tambah ngeluh kok. Coba sekilas sih. Ontologi adalah sesuatu yang adanya itu apa? Masalah iki apa? Masalahnya apa? Ontologi. Jadi iki bosone akademisi. Lagi ini aku praktisi iki pengembongan gitu. Tapi tetap kita harus menggunakan itu. Lalu epistemologi adalah cara berpikirnya seperti apa? Cara berpikir. Lalu aksiologinya, apa aksinya? Aksinya apa? Actionnya apa? Gitu loh. Jadi sumber masalahnya ontologi, dikaji. Cara berpikir dikaji, ontologinya dikaji. Lalu actionnya apa? Dikaji dengan metode yang apa? Nah, lalu actionnya apa? Actionnya apa? Nah, aku nggak actionnya di sini. Ketemu 2016 ketemu buku jenenge Sexual Intelligence. Namanya cukup oke lah. Lah dicoret itu bisa di Google. Hashtag gitu. Dan sampai hari ini Anda cari sexual intelligence belum terpublish. Itu masalah. Karena dari situ apa dirahasiakan? Karena tidak banyak yang riset tentang itu. Orang menganggap hal itu tidak penting. Padahal penting. Aku sampai ninggal lo bisnis sembarang kalir hanya untuk fokus di lovologi. Kenapa? Saking pentingnya kecerdasan seksual ini ya. Intinya ini, wong rabi, wong rabi itu gak gaya IQ. Wong rabi itu gak pakai IQ. Gak harus pakai IQ. Wong gendengnya wong stres aja kepengin rabi kok. Iya. Wong rabi nggak pakai SQ. Spiritual quotient nggak pakai. Orang rabi nggak pakai EQ, emotional quotient nggak pakai. Tapi dia tuh sebenarnya butuh SI, sexual intelligence. Karena seluruh kehidupan 24 jam dalam pernikahan itu tentang sexual activity. Aktivitas seksual. Seksual itu kok dia ini penting lagi. Jadi seksual itu bukan tentang si X itu, tapi seksual itu panjang kali lebar gitu. Nah, itu risetku panjang sekali, makanya rada suwe yo. Karena sampai terakhir itu aku mikir gini.
ternyata kesalahan itu ono di KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Iku ono kesalahan di kono. Ono kesalahan di Kamus Oxford. Kesalahannya di kono. Apa kesalahannya? Mendeskripsikan 3 kata ini secara salah. Seks dideskripsikan secara salah. Ya. Jelasno iki salah. Oke. Seksual dijelasno salah. Seksualitas dijelasno salah. Efeknya apa? Setiap kita ngomong 3 hal ini, pikirannya wis tuing-tuing sembarang ngalir pikirannya. Karena ketika tadi aku mau bikin judul seks, itu langsung angel. Karena seks di situ secara hashtag itu munculnya adalah hal yang negatif. Nah, ini butuh perjuangan berat dari saya untuk mendorong sebuah istilah itu, bahwa istilah itu harus dibenarkan. Seks betul tentang kelamin, tapi dia nggak porno, tapi dia kelamin yang berhubungan dengan gender. Gender itu aktivitas yang berhubungan dengan kelamin itu ya. Aktivitas maksudnya apa? Ya wanita kodratnya ya apa, tugasnya ya apa, dia bisa nggak gini-gini itu gender ya. Tapi dia itu kudu aktivitas seks salah. Kudu hubungan karena seks itu kategori lah istilahnya, laki-laki perempuan gitu. Iya mek itu toh. Terus kata benda. Biji kata benda. Iki tangan nih kata benda. Seks itu kata benda. Makanya ditulis di kono. Oleh di form ya seks (2) laki-laki perempuan. Itu jenis. Itu benar. Itu keterangan betul. Tapi sebenarnya merujuk pada sebuah benda. Sebuah anggota tubuh. Oke. Dan dia tidak berhubungan dengan hal yang porno. Harusnya demikian. Sampai yang memperjuangkan itu menjadi kata-kata yang sebenarnya. Insya Allah harus demikian. Karena sering ngisi seminar, talk show atau apapun, yang tak bahas pertama kali mek telu iki tok. Sexual intelligence. Tiga kata iki tok. Dan ini bagian untuk sexual intelligence karena ini mengerti iki pintu gerbang untuk masuk ke yang lain-lain. Jadi permasalahan tentang bisnis yang segala macam yang akhirnya ternyata masuknya di sexuality atau family sexuality apa ya? Family activity dari para pebisnis ini ono sing salah. Efeknya apa? Terkadang mereka bisnisnya kacau karena ada masalah di dalam, di oma, internal oma ini dia nggak sehat. Gitu ya. Jadi semua dari proses bisnis yang sampean alami, ternyata menurutnya sebenarnya di masalah keluarga dulu yang harus dibenahi. Betul. Jadi lek awake dhewe kate bisnis gede, keluargamu sehat dhisik apa ora? Oh gitu. Makanya selesaikan dulu masalahmu sebelum berkembang ke masalah orang lain gitu. Betul. Iya, ngene ya. Dadi lek awakmu dhewe wis sehat, awakmu sehat, pasanganmu sehat, keluargamu sehat, uripmu aman. Lek awakmu dhewe gak sehat, keluargamu gak sehat, pasanganmu gak sehat, hubungannya ya. Iku berantakan kabeh. Percaya sama aku. Ya kadang juga ada informasi begini, kalau masalahmu di ranjang selesai, insya Allah masalah keluargamu juga selesai. Ya itu istilah Jawa ya. Iya. Tapi sebenarnya ya kami urusan di ranjang toh. Lah wis tuwek ngene lho. Wis kan gak butuh ranjang konco soalnya. Iya. Makanya sebenarnya pemahaman orang terhadap 3 kata seks, seksual, 3S iki ya. Iku pikirannya mek di ranjang toh. Pikirannya mek iku. Pikiran itu. Iku yang bagi saya sayangkan gitu loh. Saya sangat sayangkan. Karena orang menikah itu gak 24 jam itu gak dek ranjang. Ya, coba. Ya. Sopo wis aku takon wis sopo ae wis. Sopo sing menikah 24 jam di ranjang aku takon sopo. Tidak ada. Kita bangun pagi harus sarapan bersama keluarga. Ya loro lah iku, berarti lek di ranjang tok loro. Berarti cara pikir, ya makanya cara pikir kan wis gak sehat. Iya. Wis cara pikir wis loro. Kita butuh bekerja. Ya, kita butuh bekerja, kita butuh menghidupi anak-anak, kita butuh family communication, personal approach terhadap pasangan. Ya apa, sayangku, halo. Akhirnya 2017 yang saya menemukan bahwa permasalahan bisnis orang lain ada di internal, dan itu saya sampaikan ke banyak orang yang akhirnya mereka menyadari. Saya butuh 2 tahun untuk membuat Lovology ini bisa diterima. 2016 itu ketemu saja, tapi namanya bukan Lovology, macam-macam jenis. Tapi ya itu tadi, saya terakhir kan di Bali. Aku kan terakhir urip di Bali, riset di sana untuk agar Lovology ini gak mek atas dasar sukuku tok. Subjektivitasnya tidak ke aku gitu loh. Aku wong Muslim, jadi nggak harus cuma Islam saja yang tak masukkan.
Aku wong Jawa, wong Malang. Gamek Jawa tok budaya Jawa tak masukkan. Ya, oke. Sehingga aku hidup di Bali sekitar 4-5 tahun hanya untuk nyelesain buku ini. Komparasi secara kemanusiaan berarti bukan tentang masalah agama atau Tidak. suku Jadi gitu ya? kalau kita bilang tentang ilmu itu harus universal. Oke. Gak iso mek dasar Ya, aku ya. tok, gak iso. Universal artinya bisa diterima oleh semua orang yang kita temui. Oke. Semua agama, semua umur. Berbicara tentang manusiaan. Maksudnya? Berbicara tentang manusia tuh manusia berarti ya? Iya, jadi ini sebenarnya ilmu tentang manusia Iya, sebenarnya. manusia. Jadi balekno hakikat pada manusia iki apa? Butuh 2 tahun. Tapi akhirnya aku tahu kenapa sampai hari ini itu masih belum sampai aku nemu terakhir itu ya. Kenapa masih belum bisa disampaikan? Karena yaitu tadi 3S ini tadi salah. Pemahaman atas 3S ini mau salah kabeh, salah kaprah. Berarti wong lek deskripsinya salah, kan begetekan terus. Contohnya, ini kopi apa iki, Bro? Kopi Robusta. Robusta. Aku lek ngomong kopi susu apa oleh? Robusta plus susu tadi kopi susu. Lah tapi ono sing ngomong dol gandul apa iki mau? Dolgano. Ono sing ngomong ngono. Ono sing ngomong teh. Lho bukan, ini di daerah saya teh. Jadi akhirnya gak ketemu kan? Persepsi berarti. Persepsinya salah. Deskripsi yang salah itu menimbulkan persepsi yang salah. Oke. Efeknya uang begetekan terus. Betul. Kita ngomong tentang seks gitu, tabu, nggak boleh. Padahal hari ini penting banget. Gawe anu lah, guru-guru, dosen-dosen atau orang tua penting banget memberikan pendidikan reproduksi pada anak. Anak usia Semua usia. Contohnya sing duwe anak TK di Jarno, gak celonoan, kondal gandul, ngalor ngidul, coba. Akhirnya anak akan membiasakan, biasa aja nggak apa-apa masih anak kecil. Padahal ini nggak boleh. Nggak boleh ya. Iku lanang, apa-apa nang karek wedok. Ya. Nah, ini harus diberikan pemahaman pada keluarga dulu supaya pendidikan lovologi ini itu diberikan mulai anak. Jadi disadarkan ya. Ya, jadi lovologi ini harus diberikan pada harus bisa diajarkan sesuai usia dan kebutuhannya. Usia inti kan gak kayak arek cilik tak uruyo, gak oleh ngene. Oh ya. Butuhnya kan WCG. Maksudnya nanti GSA, G-spot activation. Waduh, jenenge seru ya. Jenenge tok lho ya, tapi jenenge tok. Hakinya saya juga yang punya. Oke. Ajib tanya, dan itu lucu ya. Saya mungkin lovologi 2017, 2018 tak publish. G-spot activation hakinya 2011. 2011 aku senggangi, tapi sampai hari ini tidak tak publish. Ya seperti tadi di belum siap. Makanya aku hidup di Bali dan banyak klien yang memang dari luar. Ternyata lovologi, sexual intelligence, GSA itu jadi kacang goreng di sana. Itu harus dipahami dulu ya. Itu harus dipahami ya? dulu, betul. Itu mau aku ngomongkan kuali ya. Aku nggawe aksiologi dhisik. Baru ngeruntut. Tapi memang kalau kita ngomongin sama kawan gitu ya, memang kan harusnya actionnya dulu kelihatan gitu. Tapi sebenarnya memang kalau pemahaman deskripsinya salah, ya action ini akan jalan salah kan. Betul. Gitu. Lah ini katanya ada pesan, ada pesrotom, katanya trail-trailan. Nah karo iki digawe ngegas, iki digawe nggak ngerti kopling, nggak ngerti ya buyar bro. Jadi ilmunya dhisik dipahami, yo baru nglakoni. Lah padha ambek wong rabi dhisik, ya baru belajar. Makanya PAB rabi dhisik, ya wong iki ya kepingin rabi dan wong tuane gak bekali nikah, sing penting dikongkon rabi. Tapi mereka itu tidak punya ilmu tentang menikah. Coba, sapa sing duwe ilmu tentang menikah? Coba. Tapi kalau kemarin ada informasi sertifikasi dulu sebelum nikah iki apa? Sertifikasi program halu. Mana ya? Gak jelas. Wingi aku ngelompokno di omah kan ono yayasan. Bapak ambek aku ngelompokno wong KUA di omah rapat. KUA. Terus dinas kesehatan. Wis mbok para sesepuh pernikahan. Ngono iku lah wis. Lah lucu nih, harusnya sertifikasi pernikahan itu kan KUA sing kei. Ya. Ora.
sertifikasi pernikahan sing ngekei puskesmas. Oh, kayak suntik tete. Maksudnya lah iku lho. Iki kan salah. Aku mek krungu tok sih waktu itu ya. Iku kudu ono sertifikasi nih. Iki pengalaman kudu apa ya sertifikasi nih. Apa ngisi kuesioner apa? Iya wis ngono makanya aku ya sepurane ya. Yang guyu ngono lho. Sebenarnya menarik juga ketika sertifikasi itu relate dengan apa yang saya temukan sebenarnya. Harusnya demikian. Tetapi ini butuh proses, Bro. Oke. Karena di luar negeri katakan di Malaysia. Malaysia ini wis punya sertifikat pernikahan. Malaysia dan itu wajib sebelum nikah. Oke. Dan kalau kita bicara saudara kita di Katolik, itu dia punya sertifikat pranikah 3 bulan. Oh. Nah, KUA. Iya. Iku duwe undang-undang tentang sertifikat pernikahan dan dia adalah lembaga yang memberikan pendidikan pranikah. Harusnya, tapi tidak digunakan. Aku eling biyen rabi kok. Aku eling apa. Rabi biyen kan enggak mek urak. Terus moro dikai stempel terus wis oleh rabi. Harusnya diberi jombloan sih aku. Jombloan. Iya, jadi jombloan kan? Iya, jombloan yang ngarani. Jombloan. Nanti standarisasi jomblo mah akan habis gitu. Jadi dekon itu mek dikai surat kawan rabi jadi boleh menikah. Saya ingat saya tidak diberikan surat, tidak diberikan kursus pranikah. Saya ingat sekali. Tidak. Mbok sapa sing rabi? Sing wis rabi kameramen wis rabi ya. Iki rabi iki durung. Coba, sapa sing ngiling? Saya tidak dapat. Iya. Oh, waktu pernikahan ono ustad. Lah iku tok. Iku maca buku. Dawa maneng iku. Kan maca buku, kamu harus begini. Nah, iku goal. Jadi lovologi itu kan akhirnya balik mana yang deskripsi lovologi, ilmu yang membahas tentang 4 hal: love, relationship, goals, management. Love itu cinta, relationship, hubungan, goals itu tujuan dari love dan tujuan dari relationship. Manajemen itu mengelola cinta, mengelola relationship, mengelola hubungan, dan mengelola tujuan-tujuan. Itu dulu diselesaikan sebelum kau melakukan apapun sebenarnya. Itu maksud saya, itu belajar 4 dulu. Jadi kurikulum lovologi itu 4. Enak kan? Wis belajar apa? Oh ini dulu. Tahapanmu apa? Sesuai usia dan kebutuhannya. Nah, lek pas awake dhewe rabi, kan diomong ustaz wis harus sakinah mawaddah warahmah. Oh iya. Suami enggak boleh. Nah, ini kan tujuan. Jadi pada ambek awake dhewe selalu aku selalu cerita toto gini kayak Gunung Semeru, puncak Gunung Semeru kan kayak. Lha iku tujuan. Bahagia itu ya, bahagia harmoni samawa itu mah ya puncake Gunung Semeru iki. Nah, tapi prepare untuk menuju ke sana itu ora diwehi. Tapi awakmu dikai dituduhi, Bro. Nek kono lho api. Iku puncake Gunung Semeru. Enak. Wis, sip iku. Mbok pokoke budal mrono lek awakmu kepingin bahagia samawa. Iki puncake iki wis budal mrono. Ora dikei kompas, ora dikei bekal, ora dikei apa-apa, njlungep gak karu-karuan. Oke. Itu maksud saya pernikahan wong-wong iki. Sebenarnya hampir mirip dengan sebuah konsep yang saya berikan di konsultan brandingku ya. Waduh, ya, mirip ya kayaknya. Satu fase identifikasi, yang kedua fase aktivasi, dan ketiga adalah fase evaluasi gitu. Yang memang yang terpenting adalah riset dulu untuk pengenalan, sampai menemukan sebuah detailing, baru kita melakukan activity. Ya. Hampir mirip ya. Jadi kita membuat roadmap untuk goal ini tadi. Ya. Nah, ini yang saya sebut sebagai lovologi. Ilmu tentang love, pahami dulu love. Relationship ini kan menikah. Ya. Pacaran, menikah, terus apa itu ta'aruf, saya dia ta'awur. Semua orang kali. Iya kan, ta'aruf tapi video callan. Ya. Ya kan ya jadi ta'awur. Keliru kabeh. Ya keliru kabeh.